Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya memulai video kali ini dengan pernyataan yang mungkin mengganggu sebagian Anda. Menurut saya, segala hal di dunia ini harus dipahami dengan menggunakan akal sehat. Segala hal seharusnya bisa dipahami dengan akal, termasuk atau terutama agama. Jadi kalau ada ajaran agama yang katanya datang dari Tuhan bertentangan dengan akal sehat kita, ya kita tinjau ulang saja pemahaman kita tentang ayat tersebut. Menurut saya, semua agama punya kepercayaan yang kurang lebih sama. Akal dan otak itu adalah karunia Tuhan. Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan berpikir. Karena itu, akal harus digunakan. Karena saya Muslim, saya gunakan saja ayat dalam Al-Quran. Kalau saya bicara soal ajaran Kristen, saya takut salah. Saya tidak belajar agama lain dengan cara yang cukup bertanggung jawab. Tapi kalau Islam, saya rasanya cukup berpengetahuan. Nah, dalam Islam, banyak sekali ayat Quran dan ucapan Nabi Muhammad atau hadis yang menekankan arti penting akal. Saya gunakan saja satu ayat, yaitu surat Yunus ayat 100. Dalam ayat itu Tuhan mengatakan, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak berakal. Jadi jelas umat manusia harus berakal agar tidak terkena azab. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Para ahli tentu akan bisa menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis lainnya. Tapi yang penting, perintah tentang pengguna akal adalah sesuatu yang sangat kuat melekat di dalam kitab suci. Saya percaya semangat itu bukan saja harus ditemukan dalam ajaran Islam, tapi juga agama-agama lain. Karena itulah dalam video saya selalu mengatakan kita semua harus menggunakan akal sehat. Itu harus dilakukan agar kita terhindar dari hukuman Tuhan. Masalahnya saat ini sangat sering kita justru menghadapi pihak-pihak yang berpikiran sebaliknya. Mereka menganggap memahami dunia dan agama pertama-tama harus menggunakan iman. Jadi lazim mereka mengatakan, kalau belajar agama jangan gunakan akal, tapi gunakan keimanan. Dengan mengatakan itu mereka meminta kita untuk berhenti menggunakan akal sehat. Kita diminta tidak berpikir. Kita diminta untuk menerima saja ajaran-ajaran agama tanpa perlu secara kritis mempelajarinya. Dan akibatnya adalah keterbelakangan peradaban. Umat Islam, saya percaya menjadi kaum yang tertinggal dan tertindas karena tidak mengembangkan akal. Dan mereka tidak menggunakan akal ketika berhadapan dengan para pemuka agama yang menyampaikan ajaran yang tidak masuk akal. Mereka menganggap para pemuka agama itu pasti menyampaikan ajaran yang benar. Mereka menganggap tidak mungkinlah pemuka agama itu salah, atau berbohong, atau bodoh. Padahal pemuka agama itu adalah manusia biasa. Mereka punya rangkaian kelemahan sebagaimana manusia lainnya. Saya gunakan kasus saya sendiri sebagai pembanding. Saya adalah doktor ilmu komunikasi, menulis buku tentang komunikasi, diundang menjadi pembicara soal komunikasi di dalam dan luar negeri, selama berpuluh tahun mengajar ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Tapi mungkinkah saya salah soal ilmu komunikasi? Ya mungkin saja. Ilmu itu kan berkembang terus. Apa yang kita yakini benar saat ini mungkin saja berubah dalam 10 tahun ke depan. Apalagi 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Dan tentu saja saya bisa saja bohong karena saya ingin memperoleh keuntungan dari kebohongan saya itu. Atau bisa saja saya ternyata terlalu bodoh untuk bisa memahami secara tepat apa yang dikatakan ilmuwan komunikasi lain sehingga apa yang saya sampaikan pun ternyata salah. Sekarang kita kembali ke soal agama. Pemuka agama pun bisa salah soal agama. Karena itu kita harus selalu menggunakan akal saat mempelajari agama. Kalau ada seorang pemuka agama menyampaikan soal agama yang kita pikir tidak masuk akal, sebaiknya kita bertanya dan bersoal jawab dengan si pemuka agama. Kalau jawabannya tidak memuaskan, kita perlu mencari tahu lebih banyak dari sumber-sumber lain. Saat ini sumber-sumber lain itu sangat berlimpah. Browse saja internet. Dan kita akan memperoleh begitu banyak jawaban yang mungkin berbeda-beda. Atau kita bisa mengajak diskusi teman-teman kita atau bertanya pada ahli agama yang lain. Dan di sepanjang perjalanan, kita terus gunakan akal sehat kita untuk mencari jawaban terbaik sesuai dengan keyakinan kita.
Saya tahu ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi pencarian jawaban semacam itu akan jauh lebih baik daripada kita bersikap pasif dan menerima begitu saja ajaran-ajaran dari sang pemuka agama, betapapun absurdnya itu, dan mempercayainya dan menjalankannya dengan keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang diperintah Tuhan. Dapatkah kita percaya pada akal sehat kita yang terbatas untuk mencari tahu kebenaran? Tentu bisa, selama kita memang berusaha mencari tahu ke segala penjuru dengan jujur, dengan tulus, dengan rasional. Apakah kita dengan begitu pasti menemukan kebenaran yang kita cari? Pasti bisa, walau apa yang kita sebut kebenaran bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya benar untuk selama-lamanya. Maksud saya kita bisa mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita melalui proses kerja keras itu. Melalui proses tersebut, kita akan menemukan jawaban sementara. Tapi ingat ya, sifatnya sementara. Artinya kalau di masa depan kita menemukan kembali informasi baru yang mungkin mengurangi atau bahkan membantah sama sekali kebenaran yang kita yakini saat ini, ya tentu saja kita bisa mengubah kebenaran yang bersifat sementara itu. Saya ingin menggunakan proses pencarian pasangan hidup sebagai pembanding. Kebanyakan orang, saya rasa, berharap ingin memperoleh pasangan hidup, suami atau istri yang permanen. Bahkan kalaupun orang itu suka gonta-ganti pasangan tidur, saya rasa dia tetap mengidealkan pasangan hidup yang akan bersama dengannya sampai akhir hayat. Untuk itu, mereka akan menjalani proses pencarian pasangan hidup dengan serius. Gak gampangan. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa setelah melalui proses seleksi yang ketat, dia akan menemukan suami dan istri yang sepenuhnya ideal? Gampangnya, bisakah dia salah pilih? Jawabannya juga gampang, ya bisa. Kita tidak butuh riset mendalam untuk mengetahui bahwa salah memilih adalah hal yang lazim. Begitu juga dengan agama. Agama adalah hal penting dalam hidup dan akan menuntun kita menentukan pilihan di sepanjang kehidupan kita. Karena itu kita harus yakin betul dengan apa yang sebenarnya dikatakan Tuhan. Kalau kita masih ragu, ya jangan ikuti. Kepercayaan kita pada Tuhan pun harus kita lakukan dengan menggunakan akal sehat. Kalau menurut Anda, eksistensi Tuhan itu tidak masuk akal, ya jangan percaya Tuhan. Sementara saya yang dengan akal sehat percaya Tuhan pasti ada dan campur tangan dalam kehidupan kita, akan terus mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Mudah-mudahan sesudah video ini, saya masih berkesempatan untuk menyampaikan kisah tentang bagaimana peradaban dibangun dengan akal dan bagaimana akal tidak bertentangan dengan agama. Tapi kali ini saya hanya ingin menyampaikan satu prinsip dasar dulu. Dalam beragama, selalu gunakan akal. Tanpa akal, agama akan menjadi sumber malapetaka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, dunia akan selamat.